Salah satu perang yang terlupakan dalam sejarah. Perang Suriah-Lebanon 1940. Pada tahun 1941, Divisi Silent Seventh Australia diam karena mereka mendapat sedikit liputan media, menyerbu Suriah dan pasukan Prancis Vichy. Sekutu khawatir bahwa Jerman akan menggunakan wilayah Lebanon dan Suriah yang dikuasai Prancis Vichy untuk menyerang Mesir. Vichy French telah mengizinkan pasukan sekutu untuk mengisi bahan bakar pesawat mereka dan memasok revolusioner Irak yang ingin menggulingkan pemerintahan Inggris di negara itu dan kendali Inggris atas cadangan minyaknya yang berharga. Sekutu menyapu Suriah melawan perlawanan Vichy yang menewaskan ribuan orang di kedua sisi. Setelah hampir sebulan pertempuran sengit, komandan Prancis itu menyerahkan pasukannya. Khawatir publik sekutu akan terdemoralisasi mendengar ada pertempuran aktif melawan pasukan Prancis, sensor menutupi aksi tersebut dan hal itu dengan cepat dilupakan. Salah satu perang yang terlupakan dalam sejarah. Perang di Tibet. 7 tahun di Tibet membiarkan Cina mengambil alih, tetapi orang Tibet tidak semuanya berguling. Setelah invasi komunis, terjadi pemberontakan umum melawan pasukan pendudukan Tiongkok. Dikenal sebagai Chusi Gandruk, perlawanan Tibet dilatih oleh CIA dan mengobarkan kampanye perlawanan yang sangat sukses sebelumnya. Dengan jumlah yang banyak di Cina, mereka dimusnahkan oleh pasukan komunis Cina pada 1960. Ribuan orang bertempur selama perang rahasia ini. Salah satu masalah terbesar adalah keberanian unit-unit Tibet yang sering memaksakan serangan frontal ke garis Tiongkok. Perang itu sangat penting bagi Amerika, karena tentara Tibet menangkap informasi yang sangat berharga yang mereka sampaikan ke Amerika tentang rahasia nuklir dan diplomatik blok komunis. Pemberontakan ditutup-tutupi oleh Cina, dan Amerika juga menguburnya setelah Nixon mencoba bersekutu dengan Cina melawan Uni Soviet. Salah satu perang yang terlupakan dalam sejarah. Perang Perbatasan Soviet-Jepang. Di Jepang tahun 1930, pembentukan militer Jepang yang memerintah negara itu terpecah menjadi dua kubu. Yang satu ingin memperluas kekaisaran Jepang ke utara dengan mengorbankan Soviet, sementara yang lain ingin memperluas ke selatan ke koloni Asia di Eropa. Ketika Jepang mengambil alih Korea dan sebagian besar Cina, mereka mulai pindah ke daratan yang menurut Soviet adalah bagian dari bidang minat mereka. Pertempuran perbatasan berubah menjadi perang besar-besaran antara Kekaisaran Jepang dan Soviet. Soviet mampu menerobos dengan dukungan tank superior dan gerakan pasukan massal mereka untuk menghancurkan Jepang yang kalah tandingan. Kekalahan ini menghancurkan kekuatan militer yang ingin melawan Soviet, sehingga pendirian Jepang beralih ke selatan untuk mencari sumber daya dan, pada akhirnya, perang melawan Amerika. Jepang menutupi pertempuran itu karena pasukan mereka yang dianggap tak terkalahkan, namun akhirnya dikalahkan oleh Soviet. Soviet menutupinya dalam upaya mereka untuk meminimalkan informasi apapun, bahkan kemenangan yang muncul dari Uni Soviet. Baru diketahui pada akhir Perang Dingin, setelah catatan pertempuran Soviet mulai dipublikasikan.